Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3 Juni 2026. Ini saya sedang berada di kandang dari Varanus salvator atau kandang biawak, yang mana biawak ini saya dapat kemarin dari hunting di wilayah Sungai Serayu di wilayah Banyumas, Jawa Tengah. Yang kemarin-kemarin videonya saat saya hunting ya, yang sampai naik pohon. Nah, inilah dapatnya. Ini sih ukurannya cuma sekitar 3 jari, masih baby masuknya ini. Inilah babynya ya, Varanus salvator, yang sekitar 1 minggu yang lalu kita dapatkan saat hunting di wilayah Sungai Serayu. Karena ini masih baby anakan, masih kecil, saya berencana akan merilis atau melepas mereka ke alam habitatnya, biar dia itu menjaga alam, karena dia itu sang pengendali alam. Selain dia itu bagian dari rantai makanan, dia adalah pengendali alam. Jika ada hewan yang mati hanyut di sungai, atau ada orang yang membuang bangkai ke sungai, nah dialah sang tong sampahnya. Dialah yang akan memangsa atau memakannya. Maka dari itu teman-teman ya, jangan suka memakan daging biawak atau Varanus salvator ini, karena sangat berbahaya. Karena dimana di bangkai-bangkai itu kadang banyak sekali ada belatung-belatung ataupun bikin parasit. Nah, nantinya si parasit itu akan menempel dan menggerogoti si biawak ini. Nah, kalau misalkan biawaknya sudah dewasa gede ya teman-teman, terus kena tangkap saat berburu, dimasak, dimakan, maka kalau dimasaknya tidak dengan suhu yang tinggi, takutnya si parasit-parasit tersebut akan berpindah tempat dari daging Varanus salvator ini, berpindah ke tubuh manusia. Maka juga itu di kitab suci Al-Quran atau di agama Islam dilarang mengkonsumsi daging hewan yang hewannya itu hidup di dua alam. Di dua alam yaitu di darat dan di air. Contohnya hewan ini ya, dia itu bisa menyelam sekitar lebih dari 20-an menit. Dan kalau sudah kehabisan oksigen ataupun badannya itu sudah mulai dingin, dia akan naik ke darat, akan berjemur seperti itu. Kalau berjemur suhu panasnya sudah cukup, dia akan terjun lagi ke sungai atau ke air untuk mencari makanan atau mencari mangsa hewan-hewan di air. Seperti kadang dia juga suka makan ikan dan juga kepiting. Itu udah pasti ya teman-teman, kan saya sudah pernah menjumpai saat dia itu muntah, dia itu mengeluarkan kepiting air. Selain itu juga dia kalau di darat juga memakan hewan-hewan unggas seperti ayam. Unggasnya itu unggas bisa unggas peliharaan atau ternak ya teman-teman. Ada ayam, bebek, angsa, entok, dan lain-lain. Dan dia juga suka memakan hewan mamalia. Kalau biawak dengan ukuran yang sangat besar, dia bisa memakan kucing ataupun mamalia besar lainnya juga seperti kelinci, marmut, dan lain-lain. Ya gitu ya teman-teman, ini adalah part pertama di mana saya nanti akan merilis dia ke alam atau melepaskan ke habitat alam, biar dia itu sebagai pengendali alam ya. Nantinya jika di alam akan membludak ular-ular berbisanya, kalau ketahuan sama dia nantinya akan dimakan. Paling dia itu menghindarnya itu menghindar saat dipatuk ya, taringnya ya. Jika ular berbisa itu sudah kepatuk bagian leher, dimangsa dan dia itu mati, nantinya juga yang akan dimakan adalah bagian badannya. Nah, itulah kenapa dia itu juga pemangsa atau pemakan
hewan berbisa seperti ular-ular weling kandidas ataupun kobra Jawa, naga sapotatrek ataupun king cobra. Maka dengan kesadaran saya ini, saya akan berencana melepaskan hewan-hewan biawak ini ke habitat alam. Mohon support dan dukungannya ya teman-teman. Buat yang nonton yang belum subscribe, mohon subscribe-nya dan like, share, and comment seperti umumnya ya, seperti lainnya gitu. Saya tidak sedang mencari panggung. Saya dengan kesadaran sendiri ingin merilis ke habitat alam, karena kemarin-kemarin saya sudah ada video saat hunting malam hari, saat hunting mencari kodok atau bancet buat pakan kuntul. Saya sering menjumpai ular-ular berbisa. Makanya di tanggal 3 Juni 2026 ini saya akan berencana merilis dia atau melepaskan dia ke habitat alamnya. Selain itu dia biar beranak pinak, nantinya dia akan sebagai pengendali alam. Syukur-syukur nanti setelah dirilis ke alam dia itu beranak, ada anakannya yang unik-unik lumayan ya gitu. Jadi ada timbal balik ya, ada saatnya ngambil, ada saatnya melepaskan ke alam begitu. Jadi itu adalah inisiatif pribadi saya tanpa ada paksaan, karena ini sudah bagian dari kewajiban saya atau kewajiban kita sebagai manusia yang punya pikiran ya mengenai keseimbangan alam. Yang nonton ini misalkan belum subscribe, mohon subscribe-nya ya, biar akun saya ini berkembang. Nanti setelah berkembang saya akan pergi ke pasar-pasar. Jika ada orang yang punya hewan-hewan langka, kita akan beli, kita akan tebus, kita karantina, dan akan kita lepaskan lagi ke habitat alamnya. Kayak gitu teman-teman, itulah planning atau rencana saya. Makanya mohon dukungannya ya lewat subscribe, like, share, and comment. Karena moto saya, lestari alamku, lestari hewanku. Terima kasih, selamat siang, sampai ketemu lagi di part kedua, di mana part kedua ini saya akan merilis biawak ini ke alam. Terima kasih, selamat pagi, selamat beraktivitas.